sedari dulu dinilai efektif untuk meredakan penyakit. Bahan baku yang tersedia dari alam membuatnya mudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Bahkan ternyata, rempah-rempah asli Indonesia ini memiliki banyak manfaat dan khasiat bagi kesehatan. Jadi yang pertama yang namanya jamu itu adalah minuman tradisional. Kemudian yang keduanya pemilihan jamu itu karena bahan bakunya itu adalah empon-empon, jadi dan itu sangat bermanfaat untuk badan kita. Yang pertama memang bahan bakunya itu harus yang bagus, berkualitas bagus. Kemudian jenis-jenisnya banyak macam beragam, yang mana itu nanti dicampur kemudian itu akan menghasilkan ramuan-ramuan yang mungkin untuk keluhan-keluhan yang merasa badannya nggak enak atau sakit seperti itu. Jamu cukup efektif untuk digunakan dalam pengobatan, terutama untuk pengobatan yang sifatnya jangka panjang. Jadi kalau untuk penggunaan yang sifatnya akut, jadi misalnya orang yang karena tiba-tiba misalnya merasa sesak nafas kemudian butuh jamu, itu kurang efektif. Tetapi kalau untuk pengobatan yang sifatnya jangka panjang seperti hipertensi, diabetes, kemudian penyakit-penyakit yang sifatnya lifestyle, itu cukup efektif. Meskipun kebanyakan jamu berasa pahit untuk dikonsumsi, ternyata khasiat yang diperoleh sangatlah kompleks untuk kesehatan. Diolah dengan rempah asli tanpa bahan pengawet, membuat kandungan dari setiap rempah yang digunakan lebih alami dan aman untuk dikonsumsi. Jadi perlu diketahui bahwasanya jamu ini adalah merupakan budaya, kemudian jamu itu adalah minuman yang mencegah supaya tidak badan kita tetap sehat, tidak gampang sakit seperti itu. Nah, jadi awalnya memang bentuk jamu itu cair maupun bubuk itu pasti ada, cuma kan waktu itu belum boleh untuk dikonsumsi ke masyarakat umum. Tapi setelah tahun 30-an itu baru ditempatkan atau boleh untuk di masyarakat umum jalannya seperti itu. Manfaatnya terutama karena jamu itu sifatnya adalah campuran dari berbagai tumbuhan yang mempunyai khasiat yang bermacam-macam, beragam, dan di dalam satu tumbuhan sendiri juga memiliki zat aktif yang beragam, maka sifatnya adalah bisa menjaga kesehatan secara keseluruhan, atau dalam istilah perjamuan menyebutnya sebagai holistic approach atau pendekatan menyeluruh untuk menjaga kesehatan. Seiring berjalannya waktu, penjualan jamu pun menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Di antaranya, jamu telah banyak dikemas dalam bentuk pil, tablet, atau juga bubuk instan yang mudah diseduh. Jadi di sini jamu itu segmen kita itu ada untuk remaja, dewasa, sama orang tua. Ya kalau jamu-jamu yang terfavorit itu mungkin belas kencur, kunir asem. Cuma kan kalau yang jamu yang diminati mungkin sihat pria, sihat wanita, seperti itu pahitan. Nah itu seperti itu yang sering dikonsumsi oleh masyarakat seperti itu. Ya hampir rata-rata dari sihat pria maupun wanita, kemudian belas kencur, kunir asem itu sama semuanya. Hasilnya bagus atau mungkin banyak yang nyari seperti itu. Perkembangan jamu untuk kesehatan masyarakat cukup pesat.
Jadi dahulu jamu terbatas dalam bentuk-bentuk yang sederhana, hanya seperti tapel, kemudian seduhan atau rebusan. Sekarang sudah berkembang dalam bentuk yang lebih modern, seperti ada tablet, sirup, kemudian juga kapsul, sehingga penggunaannya lebih mudah bagi masyarakat. Dan masyarakat kini juga mulai makin percaya dengan khasiat dari jamu, sehingga kedepannya perkembangan jamu saya yakin pasti akan makin berkembang lebih cepat lagi. Jadi jamu itu kalau memang dibikin secara tradisional maupun bahan baku tidak dicampur dengan bahan kimia, ini murni adalah akan bagus sekali. Nah, cuma kan karena mungkin yang udah pabrikan itu mungkin sudah agak modern, itu mungkin dibikin sasetan atau dibikin pil atau dibikin yang lain. Nah, itu mungkin tidak masalah, cuma kan yang paling baku itu tidak ada campuran kimia sama sekali, itu yang paling bagus seperti itu. Nah, apalagi di era ini banyak yang modern-modern ini, ya tergantung dari bahan dan pembikinannya. Kalau memang pembikinannya atau bahannya sesuai dengan aturan-aturan dari jamu itu dan dari Balai POM juga sudah mengizinkan, saya pikir itu nggak jadi masalah gitu. Tapi yang intinya tidak lepas dari dari izin-izin dari Balai POM. Pemilihan jamu sangatlah penting untuk diketahui oleh masyarakat. Berbagai keluhan yang dialami harus sesuai dengan jamu yang dipilih. Tentunya dengan tetap memperhatikan proses pembuatan jamu yang bersih dan tanpa pengawet buatan. Ya, kalau kita dari turun-temurun, dari mbah buyut saya itu juga masih seperti dulu. Jadi prosesnya dari pembelian bahan baku yang berkualitas, kemudian setelah dipilih, dicuci bersih, habis disusi cuci bersih, kemudian baru diproses. Prosesnya itu ditumbuk, kemudian dipipis, kemudian diperes gitu. Nah, itu prosedurnya seperti itu. Cuma kan segala sesuatunya itu harus bersih, itu harus bersih dulu. Kemudian airnya juga harus yang bagus, baik airnya juga harus masak gitu. Jadi itu kita lakukan dari dulu sampai sekarang itu tidak berubah, ya itu saja. Keamanan penggunaan jamu sebenarnya sangat tergantung kepada pertama tumbuhan yang dipakai itu sendiri. Untuk tumbuhan yang sudah dipakai secara empiris atau secara tradisional secara berpuluh-puluh tahun, jadi misalnya hasil dari catatan nenek moyang, misalnya di Serat Centini dan sebagainya, itu relatif aman. Nah, hanya saja karena jamu itu berasal dari tumbuhan yang selalu tumbuhan itu bersinggungan dengan tanah, maka ada resiko misalnya terkontaminasi oleh mikroba dari tanah, sehingga proses pembersihan dari bahan baku jamu itu memegang peranan penting bagi keamanan penggunaan jamu. Tetapi kalau berdasarkan dari komponen zat aktifnya, jamu-jamu yang sudah digunakan secara turun-temurun atau empiris itu aman. Ya, kalau menurut saya masyarakat itu sudah tahu tentang fungsi dari jamu. Nah, kemudian kembali lagi kalau memang masyarakat yang, apalagi masyarakat yang sekarang milenial ini mungkin sudah lebih pintar, kemudian dia lebih tahu
tahu tentang manfaatnya, kemudian efeknya itu tidak ada, terus bagaimana itu saya pikir dia akan memilih jamu yang terbaik, jamu yang baik itu seperti apa. Makanya orang mencari jamu itu yang mungkin langsung bisa dikonsumsi ataupun mungkin yang fresh. Kalau memang dibikin yang sasetan itu juga agak belum begitu ya, cuma itu praktis saja, tapi kualitasnya juga ya tiap masing-masing produk lain-lain. Jadi tapi kalau kita tetap mempertahankan untuk proses dari awal maupun akhir itu ya sesuai seperti tujuannya, kemudian ya tidak ada tambahan untuk bahan-bahan yang di luar jamu-jamu itu. Nah, untuk yang pabrikan atau masyarakat itu bisa menilai seperti itu. Yang namanya minum jamu itu tidak saat sekarang sakit minum jamu terus sembuh. Nah, itu harus rutin dilakukan tiap hari. Ya, itu akan manfaatnya akan sangat bagus. Tapi kalau sakit kemudian minum jamu kemudian langsung sembuh atau langsung ada efeknya, nah itu yang malah jadi pertanyaan kan begitu, karena tidak ada bahan kimianya sih.